Selamat pagi Bu, perkenalkan nama saya Fernando. Saya mahasiswa Universitas Widya-Dharma Pontianak. Ingin menjelaskan atau mempresentasikan materi bab 5 tentang pembelajaran memori, pemikiran, dan motivasi. Pembelajaran konsumen merupakan proses di mana para individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pembelian dan konsumsi yang mereka terapkan pada perilaku yang berhubungan di waktu yang akan datang. Kebanyakan pembelajaran konsumen diperoleh secara kebetulan, namun ada juga yang disengaja. Jenis-jenis proses belajar. Yang pertama ada belajar kognitif, yaitu proses belajar yang dicirikan oleh adanya perubahan pengetahuan yang menekankan proses mental konsumen untuk mempelajari informasi. Yang kedua ada belajar perilaku, yaitu proses belajar yang terjadi ketika konsumen bereaksi dengan lingkungannya atau stimulus luar. Pengalaman dan lingkungannya akan menyebabkan perubahan perilaku yang relatif permanen. Proses belajar perilaku terbagi atas proses belajar classical conditioning. Itu yang pertama, yaitu suatu teori belajar yang mengutarakan bahwa makhluk hidup baik berupa manusia atau binatang adalah makhluk pasif yang bisa diajarkan perilaku tertentu melalui pengulangan. Yang kedua ada proses belajar instrumen, yaitu proses belajar yang terjadi pada diri konsumen akibat konsumen menerima imbalan yang positif atau negatif atau reward karena mengkonsumsi suatu produk sebelumnya. Yang ketiga ada proses belajar in vicarious learning atau observational or social learning adalah proses belajar yang dilakukan oleh konsumen ketika ia mengamati tindakan dan perilaku orang lain dan konsekuensi dari perilaku tersebut. Ada 3 konsep utama yang diturunkan dari proses belajar classical conditioning, yaitu pengulangan. Pengulangan adalah proses menyampaikan pesan kepada konsumen berulang kali dengan frekuensi yang berkali-kali. Terus ada generalisasi stimulus, yaitu proses belajar konsumen karena konsumen mampu melakukan generalisasi terhadap stimulus yang diterimanya. Pemahaman generalisasi stimulus diterapkan dalam pemasaran untuk membuat merek dan kemasan, antara lain perluasan lini produk atau produk line extension, menambahkan produk baru yang terkait atau sejenis kepada produk lama dengan merek yang ternama. Terus ada merek keluarga atau family branding. Terus memberikan merek yang sama kepada semua lini produk yang dihasilkan. Dan yang terakhir ada me too product atau look like packaging dan sebagainya. Dan yang ketiga ada diskriminasi stimulus, adalah lawan kata dari generalisasi stimulus. Artinya konsumen mampu memberikan kesimpulan terhadap stimulus yang diberikan produsen. Apakah ada perbedaan atau ciri khas berbeda dengan produk pesaing? Memori atau ingatan. Memori adalah sistem mental yang aktif yang bekerja untuk menerima, menyimpan, mengatur, mengubah, dan mengingat informasi. Itu menurut Bedley pada tahun 1990 atau 1990. Memori terdiri dari 2 komponen yang saling berkaitan, jangka pendek dan memori jangka panjang. Proses memori. Pengambilan informasi produk dimulai dengan mengingat kode. Sebuah kode adalah bagian tertentu dari informasi yang telah tersimpan dalam memori jangka panjang. Ketika kode diingat, kemudian ditransfer dari memori jangka panjang untuk memori jangka pendek sehingga seseorang menjadi sadar akan informasi yang berkaitan dengan produk. Cara pemasar dapat membantu ingatan konsumen. Ada pengulangan, yaitu berulang kali mengiklankan suatu produk dapat membantu konsumen untuk mengingat tentang suatu produk tersebut. Yang kedua ada isyarat bergambar atau rangsangan bergambar, lebih mungkin untuk menangkapkan perhatian yang menjelaskan sebagian besar konsumen cenderung melihat rangsangan visual sebelum mereka melihat teks. Itu menurut Kroeber Riel pada tahun 1986. Yang ketiga ada pembelajaran, yaitu konsumen dapat membaca karena konsumen harus input dan menyimpan informasi sebelum mereka dapat mengingatnya. Pemikiran adalah proses menggunakan akal untuk mempertimbangkan sesuatu. Ini mencakup berbagai proses mental yang berbeda, seperti mempertimbangkan ide atau proporsi, atau menilai itu benar.
Konsumen ketika akan membeli suatu barang seringkali memikirkan tentang beberapa hal, yaitu yang pertama, kebutuhan atau keinginannya. Yang kedua, ada informasi. Yang ketiga, harga suatu produk. Yang keempat, kualitas produk. Yang kelima, review dari pembeli lain. Dan yang keenam, waktu pengiriman. Selanjutnya ada materi motivasi. Menurut Setiadi tahun 2003 mendefinisikan motivasi konsumen adalah keadaan di dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan guna mencapai suatu tujuan. Dapat disimpulkan bahwa motivasi muncul karena kebutuhan yang dirasakan oleh konsumen. Kebutuhan sendiri muncul karena konsumen merasakan ketidaknyamanan atau state of tension antara yang seharusnya dirasakan dan yang sesungguhnya dirasakan. Kebutuhan yang dirasakan tersebut mendorong seseorang untuk melakukan tindakan memenuhi kebutuhan tersebut. Itu menurut Sumarwan tahun 2004. Motivasi adalah kekuatan pendorong yang mendorong orang untuk bertindak. Ini mewakili alasan yang dimiliki seseorang untuk bertindak atau berperilaku dengan cara tertentu. Kebutuhan atau needs adalah keadaan atau hal-hal yang diinginkan atau diminta, dan mereka mengarahkan kekuatan memotivasi. Kebutuhan manusia yang paling mendasar adalah biologis dan memenuhinya menopang keberadaan fisik. Kepribadian atau personality terdiri dari karakteristik psikologis yang menentukan dan mencerminkan cara kita berpikir dan bertindak, yang bersama-sama akan membentuk karakter khas individu. Personifikasi merek atau brand personification terjadi ketika konsumen menghubungkan sifat atau karakteristik manusia ke suatu merek. Kepribadian merek itu memberikan identitas emosional untuk suatu merek yang menghasilkan sentimen dan perasaan terhadapnya di antara konsumen. Motivasi mendorong konsumen untuk membeli, biasanya dipicu oleh ketegangan psikologis yang disebabkan oleh kebutuhan yang tidak terpenuhi. Individu berusaha baik secara sadar dan tidak sadar untuk mengurangi ketegangan ini dengan memilih tujuan dan perilaku selanjutnya yang mereka antisipasi akan memenuhi kebutuhan mereka, dan dengan demikian membebaskan mereka dari ketegangan yang mereka rasakan. Apakah kepuasan benar-benar tercapai tergantung pada tindakan yang ditempuh. Karakteristik kepribadian memacu tujuan yang ditetapkan individu dan tindakan yang mereka ambil untuk mencapai tujuan ini. Sekian penjelasan materi untuk bab 5. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan di hati. Terima kasih Bu, selamat pagi.